warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. الذي لا نبي ولا رسول بعده ما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita masih terkait dengan huruf jar. Bahwasanya kemarin sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari, bahwasanya huruf jar itu dibagi menjadi 3. Ada huruf jar asli, ada huruf jar zaid atau tambahan, ada huruf jar syabih zaid. Ada huruf jar yang menyerupai tambahan. Yang pertama, huruf jar asli kita sudah bahas bahwa huruf jar asli itu intinya adalah huruf jar yang pertama memiliki arti. Yang kedua memiliki ta'aluk atau gantungan. Yang mana ta'aluk ini adalah sesuatu yang menjelaskan makna daripada harf jar. Dan ta'aluk ini bisa kita fahami ya daripada fi'il yang lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul atau objek. Nah, ketika suatu fi'il tidak membutuhkan kepada objek, ketika dia membutuhkan objek, maka dia mesti menggunakan harf jar, tidak bisa langsung kepada objek. Ya, yang kemarin gitu ya. Contohnya adalah seperti kata zahaba. Zahaba itu pergi. Dan dia lazim. Contoh, zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Itu maknanya sudah sempurna. Ya, tanpa ada objek. Kenapa? Karena zahaba itu lazim dan tidak membutuhkan kepada objek. Zahaba Zaidun, atau seperti jalasa Zaidun. Zaid itu duduk. Sudah sempurna kalimatnya. Ketika fi'il jalasa ingin menasobkan maf'ul, ingin membutuhkan objek, dia nggak bisa langsung. Contohnya jalasa Zaidun al-kursiya. Ya, Zaid itu duduk kursi. Itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Si jalasa langsung menasobkan atau langsung menasobkan si kata al-kursi. Kenapa? Karena jalasa itu lazim. Nah, ketika dia ingin menasobkan lafadz kursi atau dia ingin ingin menasobkan maf'ul, maka dia butuh yang namanya harf jar. Sehingga jalasa Zaidun alal kursi. Zaid itu duduk di atas kursi. Karena nggak bisa jalasa Zaidun kursiya, maka jalasa Zaidun alal kursi. Maka alal kursi jarun wa majrur muta'alliqun bi jalasa. Dia jar majrur yang berkaitan dengan jalasa. Karena jalasa tidak mungkin bisa langsung ke kursi kecuali harus ada huruf jar ala. Itu maksud ta'alluq. Jadi maksud ta'alluq itu harf jar bergantung kepada fi'il. Ya, dia nyantel kepada fi'il. Gak mungkin ada harf jar asli berdiri sendiri, itu gak mungkin. Dia pasti bergantung kepada suatu fi'il atau yang menyerupai fi'il. Dia fungsinya adalah untuk menyampaikan fi'il kepada objeknya. Seperti itu. Itu yang kemarin. Yang akan kita bahas hari ini adalah huruf jar zaidah, huruf jar tambahan di halaman 46. Silakan buka halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Ya rabbal alamin. Tsaniyan, yang kedua, huruful jarri az-zaidatu, huruf jar zaidah tambahan. Hunaka, di sana terdapat arba'atu ahrufin, 4 huruf lil jarri, bagi jar, ya, tusta'malu, yang digunakan zaidatan, sebagai tambahan. Ya, fungsinya adalah sebagai taukid. Ya, fungsinya sebagai taukid.
Jadi dia bukan hanya sekedar tambahan, tapi ada fungsinya, yaitu sebagai taukid. Wahia, dan di antara 4 huruf tersebut, yang pertama adalah min. Mithlu, semisal hal min sadiqin yakhlus, atau hal min sadiqin yukhlis, apakah ada seorang teman yang ikhlas. Nah, min ini huruf tambahan, dia nggak punya arti daripada min, dia juga nggak punya ta'aluk. Jadi adanya dia seperti tidak ada. Jadi kalaupun dihapus, kalimatnya masih bisa difahami. Hal sodikun yukhlis, apakah ada teman yang ikhlas? Jadi cirinya harf jar tambahan itu apabila kita buang huruf jarnya, kalimatnya tetap sempurna. Kalimatnya tetap bisa difahami tanpa ada kekurangan. Itu ciri harf jar zaid. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tiada. Kalau kita buang, kalau kita hapus, maka kalimatnya tetap bisa difahami atau tidak rusak. Contoh di sini, hal min sodikin yukhlis, apakah ada teman yang ikhlas? Kalau dibuang huruf minnya, kalimatnya tetap bisa difahami dan tidak rusak. Hal sodikun yukhlis, apakah ada teman yang ikhlas? Wa mithlu, dan juga semisal ma zaroni min ahadin, tidak ada seorang pun yang mengunjungi aku. Tidak ada zaroni yang mengunjungi aku min ahadin, siapapun. Kalau minnya kita hapus, ma zaroni ahadun, kalimatnya tetap sempurna. Maknanya sama, tidak ada yang mengunjungi aku, tidak ada siapapun yang mengunjungi aku. Cuman ketika mazaroni min ahadin, maknanya jadi tegas, tak ada satupun yang mengunjungi aku. Wa mithlu, dan semisal lam yatakhallaf anil ijtima'i min udwin, tidak ada seorang pun yang tidak ada yang yatakhallaf, tidak ikut pertemuan min udwin, dari anggota siapapun. Maksudnya tidak ada satu anggota pun yang tidak ikut pertemuan. Nah, kalau kita buang minnya, lam yatakhallaf 'anil ijtima'i udwun. Ya, dia tetap maknanya, kalimatnya sempurna. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fi ziyadati min, dalam tambahan min, ya, antas baqo atau antus baqo, untuk didahului itu si min, binafyin, dengan nafi, au nahyin, atau nahi, au istifhamin, atau istifham bihal, dengan hal. Jadi syaratnya huruf jar zaid tambahan dalam huruf min, dia harus didahului oleh huruf nafi atau nahi atau istifham hal. Kalau dia tidak didahului itu, maka itu bukan huruf jar zaid tambahan. Fanajidu, maka kita dapati anna min fil amthilati, bahwa huruf min dalam contoh-contoh di atas, laisalaha ma'nan khasun, itu tidak memiliki makna khusus. Apakah ibtida'ul ghayah, ibtida'u ghayah makaniyah, zamaniyah, litab'id lil jinsi, itu enggak ada. Dia tidak memiliki makna-makna khusus yang itu. Wa innama, tetapi ji'a, didatangkan biha, dengan min tersebut, li mujarradit taukid, hanya semata-mata untuk penguat saja. Kama annahu, sebagaimana harf jar tersebut la muta'alliqalaha, tidak memiliki ta'alluq sama sekali. Jadi dia nggak bergantung kepada fiil manapun, nggak ada. Ya. Amma min haitsul i'rabu, adapun dari sisi i'rab, fahiya, maka harf min itu harfu jarrin zaidun, huruf jar tambahan. Wa ma ba'daha, dan kalimat setelahnya, setelah min, fil mitsalil awal, di contoh pertama, yaitu hal min sadiqin yukhlisu, mubtadaun, itu adalah mubtada. Karena adanya huruf min ini seperti tiada. Makanya sodik itu berposisi sebagai mubtada marfu. Jadi kalau hal min sodikin, itu seolah-olah min sodikin itu majrurun lafdhan marfuun ma'nan. Secara lafadznya majrur karena didahului oleh huruf min, tapi secara maknanya marfu. Kenapa? Karena sebagai mubtada. Ya. Paham nggak kira-kira nih? Ya, jadi dia min itu kita anggap seperti tiada. Makanya sodik di sini berposisi sebagai mubtada. Jadi sekali lagi itu namanya majrurun lafdhan. Secara lafadznya majrur karena didahului oleh huruf jar min, tapi marfuun ma'nan. Secara maknanya marfu karena dia adalah mubtada. Karena min ini adanya seperti tiada. Bainama, sedangkan yu'rabu di'irabkan, bainama, sedangkan yu'rabu di'irabkan, fil mitsalain, dalam dua contoh di atas, yaitu
mazaroni min ahadin dengan lam yatakhallaf anil ijtima'i min udwin, ya. Fa'ilan marfu'an adalah sebagai fa'il yang dibaca rofa. Karena tadi adanya dia seperti tiada. Mazaroni min ahadin sama dengan mazaroni ahadun. Lam yatakhallaf anil ijtima'i min udwin sama dengan lam yatakhallaf anil ijtima'i udwun. Jadi enggak ada dia secara lafadznya majrur tapi secara maknanya adalah marfu karena sebagai fa'il. Wa alamat raf'ihi dan tanda rafa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu, dhammah yang ditakdirkan. Wa sababu takdir dan sebab takdirnya wujudu harfil jarri zaid, adanya huruf jar zaid. Nah, jadi kenapa ditakdirkan rafa'nya ya karena ada huruf jar. Ya. Wa zaharat dan nampak al-kasratani dua kasrah limunasabatil jar untuk menyesuaikan dengan huruf jar. Wa tuzadu dan ditambahkan min, huruf min fil fa'il dalam fa'il wal mubtada dan mubtada kama taqaddam sebagaimana yang telah dicontohkan. Wa kadzalika fil maf'ul bih, begitu juga bisa dalam maf'ul bih, misal ma ra'aitu min ahadin. Takdir kalamnya ma ra'aitu ahadan. Jadi min di sini adanya seperti tiada. Itu huruf jar zaid pertama min. Ya, syaratnya didahului oleh nafi, nahyi atau istifham dengan hal. Yang kedua adalah huruf alba. Termasuk huruf jar zaid yang kedua adalah alba. Semisal bihasbikallahu syahida. Cukuplah Allah itu sebagai saksi. Wa mithlu dan semisal wa kafa bil amali salih. Cukuplah dengan amal salih. Wal maknanya yakfillahu syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Yakfika al-amalu salih, cukup bagimu amal salih. Faqad ja'atil ba'u az-zaidatu, terdapat ba tambahan, ya, atau adanya ba tambahan itu litaqwiyati al-ma'na al-muradi, untuk menguatkan makna yang dimaksud, tauqiduhu penguatannya. Faka'an nama seolah-olah takarrarat al-jumlatu, jumlah itu berulang-ulang, kulluha semuanya, litauqidi isbatihi wa ijabihi, untuk menguatkan penetapan dan kepositifannya. Ya. Jadi bihasbikallahu syahida wa kafa bil amali as-salih. Jadi fungsinya adalah untuk taukid. Cukuplah hanya Allah saja saksi bagimu. Wa minhu, nah sama nih bihasbikallahu syahidan itu baknya huruf jar tambahan. Maka hasbika itu sebenarnya majrurun lafzan, secara lafaz majrur karena kemasukan huruf jar ba, tapi secara makna marfu karena dia mubtada di awal kalimat. Takdir kalamnya hasbuka Allahu syahida gitu. Wa minhu, dan di antara contohnya qaulullahi tabaraka wa ta'ala, firman Allah taala wa kafa billahi syahida. Baknya tambahan. Takdir kalamnya wa kafallahu syahida. Ya, bak di sini tambahan fungsinya li taukid, untuk menegaskan hanya kepada Allah sebagai saksi. Wa minhu, di antara yang juga qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i in ithman an yudayya man ya'ul. Kafa, cukuplah. Kalau banyak dihapus kalimatnya tetap sempurna. Kafa al mar'u ithman. Jadi bak di sini hanya untuk tambahan. Cukuplah bil mar'i, bagi seseorang, ithman itu dosa, berdosa, an yudayya dengan mengabaikan, man ya'ul orang yang wajib ia nafkahi. Huruf ketiga yang termasuk huruf jar tambahan adalah alam. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ya, di sini haitsu, yang mana dakhalat masuk itu alamulam ala lafzi rabbihim, kepada lafaz rabbihim, hum li rabbihim, wahia, dan dia lam itu litaukid, untuk penguat, wa taqwiyatil makna, dan penguatan makna. Fal aslu, hukum asalnya, hum yarhabuna rabbahum, ya. Karena rohaba yarhabu itu mutaaddi, ya, enggak butuh huruf jar.
Tsumma dakhalat al-lam, kemudian kemasukan lam, fa asbahat, maka menjadi li rabbihim. Fungsinya li taqwiyatul makna, menguatkan makna. Huruf keempat terakhir yang itu termasuk jar tambahan adalah al-kaf, huruf kaf. Mithlu qaulillahi azza wa jalla, misal firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Fal kaf, maka huruf kaf huna di sini li taukid adalah sebagai penegas. Wal maknanya laisa mithlahu syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzadu, lalu ditambahkan al-kaf, huruf kaf, fi khabari laisa, di khabarnya laisa. Ya. Jadilah laisa kamitslihi syai'. Kalau huruf kaf di sini huruf jar asli yang punya makna tasbih, penyerupaan, maka maknanya jadi salah dan sesat. Kalau kafnya huruf asli. Karena maknanya berarti laisa mithla mithlillahi syai'un. Tidak ada permisalan dari misalnya Allah itu sesuatu. Berarti ada dong permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kufur. Gak mungkin kaf di sini kaf asli. Jadi kaf di sini tambahan, fungsinya adalah litaukid, untuk penguatan. Nah, wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi ifadati ta'kid, dalam berfaedah penguatan, baina an yakunal harfu zaid, antara huruf jar zaid itu fi awalil jumlah, di awal kalimat, au fi wasatiha, atau di tengah kalimat, au fi akhiriha, atau di akhir kalimat. Tidak ada perbedaan, sama-sama berfaedah penguat. Nahu contoh bihasbikal adabu, kafa billahi syahida. Bihasbika contoh huruf jar tambahannya di depan. Kafa billahi syahida contoh huruf jar tambahannya di tengah. Al adabu bihasbika contoh huruf jar tambahannya ada di akhir. Nah, wa huruful jarri zaidah, dan huruf jar zaidah itu ya adalah min, alba, alam, dan al-kaf. Hadhil hurufu, dan huruf-huruf ini nutliqu, kita sebutkan alaiha, atasnya, al-hurufa az-zaidah, huruf-huruf tambahan, fi ghairil Qur'an, di selain Al-Qur'an. Amma idza ja'at fil Qur'an, adapun apabila terdapat di dalam Al-Qur'an, faminal afdal, maka seyogyanya, lebih utamanya, ya, tasmiyatuha, menamai huruf jar tambahan itu, ya, hurufun taqwiyatun, adalah sebagai huruf penguat, atau hurufan muakkadatan, atau huruf yang ditegaskan, huruf taukid. Ta'adduban ma'al Quran, sebagai etika kita terhadap Al-Quran. Li'anna Al-Quran kalamullahi ta'ala, karena Al-Quran itu kalam Allah ta'ala, khalid minaz ziyadah, kosong dari tambahan. Dia kosong dari tambahan. Ya sebenarnya tetap disebut huruf jar zaid, huruf tambahan, tetap disebutnya huruf tambahan. Cuman kalau kita mengatakannya di dalam konteks Al-Quran, kurang adab, karena seolah-olah dalam Al-Quran itu ada tambahan, padahal nggak ada. Jadi kita sebutnya kalau terdapat dalam Al-Quran itu adalah huruf taukid, penguat. Karena dalam Al-Quran tidak ada tambahan. Ta'adduban ma'al Quran, sebagai etika dengan Al-Quran. Nah, itulah yang disebut dengan huruf jar tambahan, nggak punya arti dan nggak punya ta'aluk. Baik, ada yang ditanyakan dulu? Nah, saya bertanya, Silakan. untuk mengi'rab tadi min ahadin itu fa'il. Jadi marfu'un qadarun. Yang mana? Mazaroni min ahadin. Ya itu. I'rabnya. Panjang i'rabnya gitu. Ya min ahadin, ya min harfu jarrin zaidun, ya, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ahadin majrur bimin wa alamatu jarhi al-kasra adh-dhahira fi akhirih. Ya. Wa huwa ahadin majrurun lafdhan marfu'un ma'nan. Ya, dia majrur secara lafaz tapi secara maknanya marfu li'annahu fa'il, karena dia adalah fa'il. Ya kurang lebih begitu sih i'rabnya. Atau ya kalau mau ya ahadin majrur bimin lafdhan, ya marfu'un ma'nan li'annahu fa'il gitu. Dia majrur secara lafaz karena kemasukan min, tapi marfu'un ma'nan, secara maknanya marfu' li'annahu fa'il, karena dia adalah fa'il. Fa'il dari siapa? Dari zaro.
Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Paham kira-kira? Ada lagi yang tanyakan tentang huruf jar zaid? Berarti tidak bisa saja min ahadin menempati hanya fa'il. Gimana? Nazaroni min ahadin ini nggak bisa. Jar majrur itu menempati rofa'nya fa'il. Si ahadnya itu yang fa'il. Ya. Karena minnya huruf jar tambahan. Jadi ahadin majrurun lafdhan. Secara lafadznya majrur karena kemasukan min, tapi marfu'un ma'nan. Secara makna dia adalah marfu karena dia adalah fa'il dari zara. Jadi yang fa'il itu si ahadnya aja. Minnya mah enggak. Bisa ya. Jadi sebenarnya mazaroni ahadun. Mazaroni Ahadun ya. Iya, kalau minnya dibuang mazaroni ahadun. Iya. Nih, paham ya? Di Al-Quran ada itu. Maja'a min ahadin ada di Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang datang. Itu harf jar zaid. Oke, kita lanjut. Thalithan yang ketiga. Huruful jarri asyabihatu bizzaidah. Huruf jar asyabihatu yang menyerupai bizzaidah dengan tambahan. Dia disebut menyerupai karena dia punya makna. Tapi nggak bisa disebut huruf jar asli karena dia nggak punya ta'aluk. Jadi dia menyerupai tambahan karena dia nggak punya ta'aluk. Ya. Tapi bukan zaidah juga. Kenapa? Karena dia punya makna. Makanya disebut menyerupai zaidah karena sama-sama nggak butuh ta'aluk. Tapi bukan zaidah. Kenapa? Karena dia punya makna. Wahia dan huruf jar sabihah itu alatilah ma'nan khusus. Dia memiliki makna khusus bil harfi al asli dengan huruf asli. Walaysa laha muta'alikun dan dia tidak memiliki muta'alik kazaidis seperti zaid. Jadi dia punya makna khusus tetapi dia nggak punya ta'aluk seperti huruf jar zaid. Ya. Faqad aqadat dan sungguh dia si huruf jar ini mengambil syabahan kemiripan minal harfil asli dari huruf asli. Apa itu? Dia punya makna. Tapi dia bukan huruf asli. Kenapa? Nggak punya ta'aluk. Wa aqadat syabahan dan dia mengambil kemiripan minal harfi zaid dari huruf jar zaid. Nah, wa huruful jarri asyabih bi zaidah dan huruf jar ya, yang menyerupai dengan tambahan adalah rubba dan la'alla. Rubba dan la'alla. Misal semisal rubba amalin solihin adkhala sahibahu al-jannah. Banyak sekali amal solih adkhala yang memasukkan sahibahu pelakunya al-jannah ke dalam surga. La'alla al-jaishi musta'idun. Jadi la'alla itu bukan hanya huruf taroji ya, teman-temannya inna. La'alla juga bisa sebagai huruf jar. Ini khilaf sih. La'alla al-jaishi musta'idun. Ya. Apa bahasa Indonesianya itu tentara itu mungkin sudah siap, diharapkan sudah siap. Wa nusyiru dan kita mengisyaratkan ila amrin muhimmin jiddan kepada perkara penting sekali. Dzalika hal tersebut annahu bahwasanya minal adab wa tamamil imam termasuk adab dan kesempurnaan iman billahi azza wa jalla kepada Allah taala. An nuqirra untuk kita mengakui bi annal Qur'an al-Karim kalamullahi mu'jizun fi suwarihi wa ayatihi wa hurufihi dan seterusnya. Tinggal dibaca. Intinya kalau kita menemukan huruf-huruf ini di dalam Al-Qur'an, kita nggak boleh menyebutnya huruf tambahan. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an tidak ada huruf tambahan.
tahan. Semuanya sudah tetap sampai hari kiamat seperti itu. Jadi kita menyebutnya dalam Al-Quran sebagai huruf taukid. Ya, huruf taukid. Ini min babil adab aja. Sama ketika kita mengatakan gini, ra'aitullah, aku melihat Allah, aku meyakini Allah. Nah, Allah itu kan maf'ul bih kan, objek. Nah, min babil adab termasuk adab kita kepada Allah. Kita nggak boleh mengiromnya gini, Allah maf'ulun bihi mansub, nggak boleh. Karena Allah itu bukan maf'ul bih, bukan objek yang dikenai. Paham ya? Terus gimana dong? Kata para ulama, kalau Allah berposisi sebagai maf'ul bih, kita iromnya gini. Allah lafdzul jalalah mansubun bil azamah. Di Allah itu dinasobkan, ditegakkan bil azamah karena keagungannya. Bukan maf'ulun bih, objek yang dikenai, enggak mungkin Allah dikenai. Jadi kita iromnya apa? Mansubun li azamatihi atau bi azamatihi. Dinasobkan karena keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu min babil adab, termasuk bab adab. Kalau kita katakan Allah maf'ul bih boleh nggak? Benar nggak? Ya benar. Emang maf'ul bih. Cuman min babil adab kita nyebutnya bukan Allah maf'ul bih, tapi Allah lafdzul jalalahi mansubun li'azamatihi. Lafaz agung Allah itu dinasobkan karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lihat halaman 48 paling bawah. 48 paling bawah. Falismu itu. Falismu maka isim yu'rafu bisa diketahui bi arba'i alamatin dengan 4 tanda atau 4 ciri. Ini harus dihafal. Wahia 4 tanda itu al-khafdu, yang pertama khafad, wa tanwin, kedua tanwin, wa dukhulul alifi wal lam, dan kemasukan alif lam, wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf khafad. Fa ayyu kalimatin, maka kata apapun, tajidu yang kau dapati fiha dalam kata tersebut alamatan, ada tanda, min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini, fahiyasmun, maka itu adalah isim. Kapanpun suatu kata kemasukan huruf jar, itu isim. Kapanpun suatu kata itu tanwin, itu isim. Kapanpun suatu kata itu beralif lam, itu isim. Waqad, dan terkadang yajtami'u, terkumpul fiha dalam satu kata alamatani, 2 tanda, au salasun, atau 3 kata. Tapi tidak menjadi prasyarat suatu kata itu disebut isim, tandanya semuanya harus ada di dalam kata tersebut. Lakin tetapi la tajtami'ul alamatu al-arba'at, akan tetapi tidak mungkin berkumpul 4 tanda tersebut. Li'anna tanwina wal alifi wal lam, karena tanwin dan alif lam la yajtami'ani, tidak bisa berkumpul. Ya, jadi tanwin dan alif lam itu seperti apa ya? Kucing dan tikus lah. Gak mungkin bisa bersatu. Kalau ada suatu kata tanwin, gak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam, gak boleh tanwin. Jadi nggak boleh al-Muhammadun, nggak mungkin. Harus Muhammadun karena tidak ada alif lam. Ya, di mana ada tanwin nggak boleh ada alif lam, di mana ada alif lam tidak boleh tanwin. Alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu. Wa huruful jarri nau'ani, dan huruf jar itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah hurufun tadkhulu ala ismi dhahir, huruf yang masuk ke dalam isim dhahir, wa dhamir, dan juga masuk ke dalam isim dhamir. Jadi dia bisa masuk isim dhahir, bisa masuk isim dhamir. Apa sih isim dhahir, isim dhamir? Isim dhahir artinya dia isim yang langsung menyebutkan ke objek bendanya. Kursiyun, kitabun, qalamun, Muhammadun, itu isim dhahir. Kita menyebutkan sesuatu langsung dengan namanya. Kursiyun, kursi, Muhammadun, ya orang yang namanya Muhammad. Sedangkan kalau isim dhamir, kita menyebutkan suatu benda tidak dengan langsung namanya, tapi menggunakan perantara kata ganti. Kita sebagai pengganti menyebut nama Muhammad, kita menyebutnya kamu. Nah, gitu kan. Dia, nah itu namanya isim dhamir. Nah, di antara huruf jar itu ada yang bisa masuk ke dalam isim dhahir, bisa juga masuk ke dalam isim dhamir. Contoh yaitu adalah min, ila, an, ala, fi, lam, ba.
Haitsu taqul, yang mana engkau bisa katakan kharajtu minal bait, masuk ke isim dhahir bait. Bisa juga au kharajtu minhu, isim dhamir. Dhahabtu ila sadiq, bisa. Au dhahabtu ilaihi, bisa. A'rid 'anil batil au a'rid anhu, bisa. Tawakkaltu 'ala Allahi au tawakkaltu 'alaihi. Jalastu fil baiti au jalastu fihi. Li Muhammadin sadiqun au lahu sadiq. Katabtu bil qalami au katabtu bihi. Nah, itu semua si min, ila, an, ala, fi, lam dan ba itu bisa masuk ke dalam isim dhahir, bisa masuk ke dalam isim dhamir. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, lam dan ba. Fi, lam dan ba. Yang kedua, hurufun adalah huruf tadkhulu yang masuk alal asma al-zahirah faqat, hanya bisa masuk ke dalam isim dhahir saja. Dia tidak bisa masuk ke dalam isim dhamir. Wahia, yaitu hatta. Gak ada hattahu, hattaka, gak ada. Hatta hanya bisa masuk ke dalam isim dhahir. Wala kaf, kaf juga sama, gak ada kahu, kaka, kaku, gak ada. Dia hanya masuk ke dalam isim dhahir. Wal wawu, wawu juga sama, gak ada waka, wakuma, wakum, gak ada. Wa mudh, wa mungzu, mudh dan mungzu gak ada. Mungzuhu, mungzuhuma, gak ada. Wa ruba, wa ta, ruba dan ta. Itu hanya bisa masuk ke dalam isim dhahir, tidak bisa masuk ke dalam isim dhamir. Allahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Tanya Ustaz. Ya. Masih mengenai huruf jar zaidah tadi Ustaz. Kalau min itu kan disyaratkan tadi, tapi yang lainnya memang tidak disyaratkan atau memang aslinya begitu Ustaz? Dia zaidah. Dia tidak ada syarat. Cirinya huruf jar tambahan itu wujuduhu ka'adami, adanya dia seperti tiada. Jadi cara mudah mengidentifikasi huruf jar zaid itu, lihat aja dia. Kalau dibuang kalimatnya tetap sempurna, maka itu tambahan berarti. Gitu aja. Karena dia adanya dia seperti tiada. Dia ada hanya untuk menguatkan. Kalau ada huruf jar dan kita buang huruf jarnya, kalimatnya tetap sempurna, tidak rusak, berarti itu adalah huruf jar tambahan. Allahu a'lam. Paham dong? Baik, yang lain ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lihat tadribat halaman 50. Coba Cahya Arifin maujud? Maujud Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, ma alamatul ismi, apa saja tanda-tanda isim? 1. Alif lam. 2. Tanwin Ustaz, tanwin. 3. Kemasukan huruf jar. 3. Udah. Ya, mumtaz. Berikutnya Ustaz Ahmad Yusron, nomor 2. Ma anwa'ut tanwin, apa jenis-jenis tanwin? 1. Bukan Ingat. Harus dimurojaahi. Tanwin apa? Tanwin ada berapa? Qabalah. 1 tanwin lewat. Oh, tanwin tamkin. Tanwin tamkin. 2. Muqabalah. 3. Tankir. 4. Tanwin iwad. Iwad dibagi berapa? Ada 3 Ustaz. 1. An harfin. 2. Kalimatin, kemudian 3. jumlah Ustaz. Ya. Mumtaz. Jadi tanwin totalnya ada 4. Ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, ada tanwin muqabalah, dan terakhir ada tanwin iwad. Iwad dibagi 3 lagi. Ada iwad an harfin, iwad an kalimatin, dan iwad an jumlatin. Itu harus dihafal. Harus paham. Sebetulnya kalau buat pemula ya nggak usah. Tapi ya kalau kita ingin mendalami ya harus hafal. Khususnya nanti itu kaitannya dengan bab penafsiran dalam Al-Quran. Ya, karena itu sangat berkaitan erat. Makanya ya
Gak boleh orang yang gak paham bahasa Arab menafsirkan Al-Quran. Ya, jangankan orang yang gak paham bahasa Arab, orang yang paham bahasa Arab saja kalau dia tidak memiliki perangkat ilmu yang lain tidak boleh. Tip. Pak Wahyu maujud? Ustaz Wahyu maujud? Mawjud Ustaz. Sempurnakan yanqasimu tanwinul iwad ila. Tanwin iwad itu terbagi menjadi yang tadi saya sebutkan satu tahu iwad an. Tanwin iwad. Ya, tanwin An iwad kan ada huruf. 3. An harfin. Ya, 2, harfin. Kemudian iwad an kalimah. 3. 3 an jumlah. Mumtaz. Berikutnya Pak lagi sakit ya. Rinaldi Rizky. Wujud Ustaz. Nomor 4, letakkanlah makanan naqti pada titik-titik di bawah fima yali pada kalimat di bawah ini fi'lan fi'il. Wa bayyin naw'ahu dan jelaskan jenisnya. Nomor 1, titik-titik torik sayyarah. Saqo tarikul sayyarata. Tayyib, mumtaz. Saqo itu film. Ya. Kalau nomor 2, Maryam titik-titik Al-Quran. Maryam Qara'atil Qur'ana. telah membaca Al-Quran ke. Nomor 3, Usailun Kan memang orangnya titik-titik. sudah. Iya, Usailun titik-titik al-masabih lampu. Usailu yatfa'ul asabiha. Mati kan? Yadfa'u al-masabih. Ya. Nomor 4, titik-titik fi amalika ya Muhammad, di dalam pekerjaan kau ya Muhammad. Ihris. Ya Muhammad. Ya benar nggak apa-apa. Kalau fi harusnya bukan ihris, kalau ihris ala. Berarti apa sudah cocok? Titik-titik dalam pekerjaanmu ya Muhammad. Akhlis. Apa ya? Getollah, semangatlah. Ijtihad apa? Ijtihad bisa nggak? Ijtihad. Ya bisa ijtihad fi amalika ya Muhammad. Itu lebih tepat. Kalau ihris itu pakai ala harusnya. Ihris plus ala, nggak mungkin plus fi. Nomor 5, titik-titik ila muallimika wala tatakallam. Kepada gurumu jangan kamu ngomong. Apa nomor 5? Ta'adab. Ya, bisa. Ta'adab ila muallimika. Beradablah engkau kepada gurumu wala tatakallam dan jangan berbicara. Mumtaz. Jazakallah khairan jazaa. Mau nanya sekali Ustaz. Ini untuk pasangan kalau di Indonesia idiom apa ya Ustaz? Iya, idiom. Untuk mengetahui itu di Ustaz? Apa buka kamus atau? Ya, buka kamus. Gak ada lagi cara yang lain. Jadi nggak bisa apa? Tahu. Nggak bisa. Rogibafi mencintai, rogibaan membenci. Kan gitu kan. Komabi mengerjakan. Sholat bi mengimami. Ya beda-beda. Nah itu bisa lihat di dalam kamus. Di Indonesia juga udah ada sih kamus idiom Arab. Cuman nggak tahu di Shopee masih ada nggak tahu. Kamus idiom bahasa Arab. Berikutnya Rizal Asyidiki maujud. Pak Rizal Asyidiki. Ada? Dahlan Lausi maujud. Halo, Ustadin. Hadir. Yang bagian kelima, doa makanan naqti, istilah titik-titik di bawah ini harfa jarrin, huruf jar munasiban yang sesuai atau cocok fima yali pada kalimat di bawah ini. Nomor 1, ibta'id, jauhilah titik suhbatal asyrar, bersahabat dengan orang buruk. Apa kira-kira?
An An. Ya. An suhbatil asyara. Ya, betul. Karena an itu bermakna mujawazah, melampaui, menjauhi, ya. Nomor 2, ista'iz, berlindunglah titik-titik Rabbika dari Tuhan engkau al-azimi al-qahar, yang maha agung lagi maha memaksa. Apa kira-kira ista'iz? Bi rabbika. Nah, ista'iz bi rabbika. Betul. Karena dalam Al-Qur'an fasta'iz billah. Itu pasangan-pasangannya ya, nggak bisa sembarangan. Nomor 3, kun baron. Jadilah engkau orang yang sangat baik. Titik-titik al-walidain kepada kedua orang tua. Wa muti'an dan taat titik-titik huma kepada keduanya. Kira-kira apa? Kun baron Bil walidain. Hmm. Wa muti'an bihima. Ila. Kun baron. Apa yang tepat kira-kira? Bil walidain. Enggak. Coba lihat di dalam kamus. Di dalam pakai pintar di walidain. Apa gimana? Kunci wa muti'an bihima. Wa muti'an apa? Bihima. Lahuma. Lahuma ya. Untuk keduanya. Kalau dalam Al-Qur'an ya. Karena itu pasangannya wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, kun baron ila al-walidain atau ala al-walidain. Oke. Nomor 4, hafiz, jagalah titik-titik masyaira ikhwanika, perasaan saudaramu. Hafiz ala masyairi ikhwanika. Nomor 5, la takun, janganlah engkau menjadi titik-titik asyabab al-fasid, pemuda yang rusak akhlak. La takun kasyababil fasidi. Kasyababil fasidi. Fi 6, titik-titik nasihun sodikun khairun min akhin syakik. Orang yang memberi nasihat yang jujur lebih baik daripada saudara kandung. Apa kira-kira? Nasihun sodikun khairun min akhin syakik. Apa kira-kira? Rubba. Rubba nasihin. Nah, betapa banyak orang yang memberikan nasihat khairun min akhin, lebih baik dari saudara. Ya, betapa banyak orang yang menasihati yang jujur itu lebih baik daripada saudara kandung. Nomor 7, titik akhun laka lam talidhu ummuka. Saudara engkau yang ibumu tidak melahirkannya. Rubba ya juga. Iya, rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Betapa banyak saudara yang kau miliki tidak dilahirkan dari ibumu. Maksudnya teman-teman yang baik, yang enggak sekandung tapi baik. Jazakallah khairal jaza. Berikutnya Galaxy AO1. Mawujud? Galaxy AO1 mawujud enggak? Najmi Lutfi mawujud? Mawujud? Najmi Lutfi. Enggak ada juga. Andi Andriana mawujud?
Tanda ada orang yang Lanjutkan. Oke, nomor 6. Ayinil asma'a al-majrurah. Tentukanlah isim-isim yang majrur fima yali pada kalimat berikut. Wadhkur alamata i'rabiha, dan sebutkanlah tanda i'rabnya. Nomor 1, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man hu'ika lailatan fasabar wa radhiya biha anillahi tarha min dhunubihi kayum. Uika itu apa? Sakit ya? Demam apa? Iya, seingat saya sakit. Wakun. Wa ika ya aku. Menjadi sangat panas ya demam. Man wu'ika, barang siapa yang terkena demam lailatan pada malam hari, fasabaru, lalu dia bersabar, waradhiya biha, dan ridho akan demam tersebut, atau waradhiya biha, dan dia ridho pada malam itu, anillahi azza wa jalla, kepada Allah Ta'ala, taraha, maka dibuanglah, maka Allah membuang, atau taraha, maka terbuanglah, min dzunubihi, dari dosa-dosanya, kayaumi, seperti hari waladat ummuhu, ibunya baru melahirkannya, bebas dosa. Ya, dosa kecil tapi. Mana kira-kira yang isim yang majrur? Mana saja? Pak Andri. Isim yang menjarkan, yang dijarkan oleh isim jar ya? Yang dijarkan oleh huruf. Oleh huruf jar. Isim yang dijarkan oleh huruf jar itu dunubi tadi. Zunubi. Min dunubi. Apa tanda tanda i'rabnya apa? I'rabnya kasroh. Kasroh, ya. Betul. Zunubihi dia isim. Kenapa isim? Karena kemasukan huruf jar min. Min, ya. Mumtaz, jazakallahu khairan. Berikutnya dahlan lau siri mawjud. Mawjud dahlan lau siri. Oke. Nomor 2 ya, kita lanjutkan aja. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jabir itu isim. Kenapa isim? Karena dia kemasukan huruf jar an. Ya. Jadi kenapa dalam periwayatan nggak ada min Jabirin, min Abi Hurairah? Kenapa? Nggak min, tapi makanya an. Jawabannya di ilmu hadis. Karena an itu menunjukkan bahwa dia itu mendapatkan informasi itu dalam keadaan belum jelas apakah mendengar langsung atau tidak mendengar langsung. An itu kayak, oh saya pernah dengar, gitu aja. Atau an itu bermakna dari fulan yang belum tentu fulannya mendengar langsung. Beda dengan min. Min itu bisa langsung. Ya min fulan. Kalau an enggak. Oke, Jabir itu isim majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar an. Idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila luqmatu satu satu suapan gitu ya, luqmah satu suapan, salah seorang di antara kalian waqa'at terjatuh, falyakhudha, hendaknya dia mengambil suapan tersebut. Falyumot, apa yumot? Falyumot. Apa itu yumot? Falyumit ya, bukan. Falyumit. Dengan tok. Ma to yumi tu mayton an kaza, memalingkan diri, menjauhkannya dari sesuatu. Berarti falyumit asalnya yumitu,
Mato yamitu. Nah, karena kemasukan lam amr, maka dia menjazmkan sehingga ya-nya dibuang karena bertemu dua sukun. Jadi fal yumit, hendaknya dia menjauhkan maka apa-apa yang terdapat biha pada lukmah tadi, satu suapan itu, min adzan, dari berbagai macam kotoran, wal yakulha, dan hendaknya dia memakan lukmah atau suapan tadi, wala yada'ha, dan tidak boleh dia membuangnya li syaitan, untuk setan. Nah, mana yang isi majrur ini? Ahadi sebenarnya. Li syaitoni bisa. Yang pertama ahadi karena dia mudhof Itu kan ilaih. min ada itu. Ya, min adzan. Dia majrur karena kemasukan huruf jar min. Adzan itu dia majrur, alamat jarnya kasratun muqaddarah ya. Kasroh yang ditakdirkan. Gak bisa keluar kasrohnya, kenapa? Karena dia adalah isim maksur. I'rabnya tadi yang lengkapnya seperti apa tadi? Adzan majrur bi min wa alamatu jarrihi ya. Adzan majrur bi min wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun min kasratun muqaddaratun aduh, kok jadi lupa sih. Kasratun muqaddaratun mana'at min zuhuriha at-ta'adzur. Jadi kasrohnya ditakdirkan tidak bisa muncul, kenapa? Ta'adzur. Ta'adzur itu apa? Alif itu nggak mungkin berharokat. Ya. Li syaitan juga isi majrur karena kemasukan huruf jar lam. Jadi wal yakul, hendaknya dia memakan luqmah, satu luqmah itu satu begini, satu kepalan ini. Wala yadahan, dan tidak boleh dia memberikannya atau membiarkannya li syaitan, untuk setan. Wala yamsah, dan tidak boleh dia mengusap yadahu, tangannya, bil mindil, dengan sapu tangan, hatta sampai yal'aqa, dia menjilati asabi'ahu, jari jemarinya. Fa innahu, karena sesungguhnya la yadri, dia tidak tahu, fi ayyi ta'amihi, di makanan manakah dia mendapatkan al barakatu, keberkahan. Al mindil itu majrur, isi majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ba. Ayyi itu majrur. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar fi. Ya, oke. Itu nomor 3. Qaulullah azza wa jalla, firman Allah Ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Mana yang majrur? Kata yaumi. Karena dia kemasukan huruf jar ba. Dan juga al-qiyamah juga majrur karena dia itu wala uqsimu bin nafsil lawamah, an-nafsi majrur bi fi, majrur bil ba. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Takdir kalamnya bala qadirina ala taswiyatina banana. Ya gitu. Nomor 7, amamaka hurufu jarrin zaidah, di depanmu ada huruf jar tambahan muakkadah, yaitu sebagai penguat. Uzkurha, sebutkanlah, wa a'rib ma ba'daha, dan i'rabkanlah apa yang ada setelahnya. Mal hayatu baqiyatun. Berarti maksudnya gimana sih? Di depanmu ada huruf jar tambahan, uzkurha, sebutkanlah, dan i'rabkanlah setelahnya. Mal hayatu baqiyatun. Nomor 1 nggak ada ya. Nomor 2, maddakorna min malin illa nafa'na. Ini mana huruf jar tambahannya? Huruf min. Takdir kalamnya maddakorna malan dan nafa'na. 3, kafa bi Muhammadin Rasulullah. Mana huruf jar tambahannya? Huruf bi. Ma'ana bil mutakabbiri 'alan nas. Mana huruf tambahannya? Bi. Ya. Ma'ana bil mutakabbir sama dengan ma'ana mutakabbir.
Nomor 5, hal min faqirin fa atasaddaqu alaih. Mana huruf jar tambahannya? Min. Min. Karena Min didahului oleh istifham. faqirin. Nomor 6, rubba dorotin nafi'atun. Gak ada ya, itu mah rubba. 7, hal min alimin. Ya, hal min alimin. Yaruddu Ribbah. al-bashar dinillah raddan jamilan. Mana yang tambahannya min? Min. Firman sabda Nabi, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rubba sa'imin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu, tapi dia tidak memiliki min siyamihi, dari puasanya, illa al-ju', kecuali hanya lapar. Wa rubba qa'imin, dan banyak orang yang berdiri sholat, laisa lahu min qiyamihi, dan tidak ada dari sholatnya dia illa as-sahar, kecuali hanya untuk begadang. Betapa banyak orang yang sholat pada malam hari, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang. Nomor 8, doa isman munasiban. Letakkanlah isim yang cocok, masbukon yang didahului bi harfi jarrin zaid, dengan huruf jar tambahan, maka nanakti pada tempat titik-titik di bawah ini fi majali. Hal titik-titik ta'adulin rohatud domir. Berarti apa huruf jar tambahannya? Min. Hal min ta'adulin rohatun domir. 2, matorikul kifahi wa syarafi. Matorikul kifahi wa syarafi. Nanti diisi ya, silakan. Tidaklah cara kifah perjuangan dan kemuliaan itu min fasyalin, bisa berupa kegagalan. Laisal haqqu, tidaklah kebenaran itu alal uqul al mustanirah. Nomor 4, mati titik yakrahuhun nas, tidak dibenci oleh manusia. Tip. Ada yang tanyain dulu? Ustaz, Silakan. tadi yang contoh itu hadis yang kayaumi waladathu ummuhu, itu kan kalau normalnya, kalau idopah kan kayak seperti ini nih, yaumil kiamati. Cuman tadi kayaumi dia nggak, apa memang bisa didapatkan dengan fi'il kan? Ya, ini nanti masuk bab idofah. Jadi di antara mudhof itu ada yang mudhofnya kepada jumlah, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Di antara isim yang idofahnya kepada jumlah, ya, itu adalah haitsu, yaum, sa'ah, ya, idza. Nah, itu dia mudhofnya ke jumlah. Kayak kayaumi, mana tadi? Kayaumi waladat maka yaum enggak tanwin. Kenapa? Karena dia mudhof. Mudhof mana ke waladat ummuhu. Jadi waladat ummuhu jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarrin. Ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Seperti itu. Paham ya? Di Alfiyah itu ada sebenarnya. Ada lagi nanya kan? Apa ada kamus Ustaz yang khusus untuk membarengkan huruf jar, Membarengkan huruf jar ya? idiom kayak gitu. Ya. Iya, ada kamusnya. Di Indonesia udah ada kamusnya. Kamusnya udah bahasa Indonesia, di karya orang Indonesia. Kamus idiom Arab. Coba cari ya nanti. Kamus Yang idiom pola aktif bukan Ustaz? bahasa Arab. Lupa saya. Warna-warni lah covernya juga dulu mah. Kamus idiom Arab Indonesia pola aktif. Bisa. Dulunya orangnya Dr. Bas Uni. Nanti cari aja ada. Belum. Kamus idiom Arab. Pola aktif ya.
Tapi kalau nggak ada kita lanjut dulu sebentar. Ad-Darsu Ar-Rabi pelajaran keempat, alamatul fi'li wal harfi, tanda-tanda fi'il dan huruf. Yaqul Ibnu Ajurum rahimahullah, Imam Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, wal fi'lu dan fi'il itu yu'rafu diketahui satu biqad dengan huruf qad, wasin dan huruf sin, wasaufa dan huruf saufa, wa ta'i ta'nis as-sakinah dengan tau ta'nis sakinah. Ada 4. Wal harfu sedangkan huruf ma la yasluhu, suatu kata yang tidak layak ma'ahu bersamanya, dalilul ismi tandanya isim, wala dalilul fi'li dan tandanya fi'il. Jadi tandanya huruf itu apa? Al-adam, ketiadaan, yaitu ketiadaan dari cirinya isim dan ketiadaan dari cirinya fi'il. Kalau ada suatu kata tidak bisa menerima ciri isim, tidak bisa juga menerima ciri fi'il, itulah huruf. Jadi tandanya adalah al-adam, ketiadaan, yaitu tiadanya ciri fi'il dan ciri isim pada suatu kata. Awdaha Ibnu Ajurum menjelaskan anna alamatil fi'li, bahwa tanda fi'il itu arba'atun, ada 4. Hiya yaitu 1 qad, 2 sin, 3 saufa, 4 ta'u ta'nis as-sakinah, ta' ta'nis yang sukun. Fa'idha taqaddamat, jika didahului qad, jika mendahului itu huruf qad ala kalimatin atas suatu kata, kanat hadhil kalimatu, maka kata ini fi'lan adalah fi'il. Kapanpun ada suatu kata kemasukan qad, maka itu namanya fi'il. Mithlu, semisal qad kharaja dhaifu, sungguh tamu itu sudah keluar, maka kharaja itu adalah fi'il. Apa cirinya? Kemasukan huruf qad. Kadzalika, begitu juga idza taqaddamat, apabila mendahului sin ala kalimatin atas suatu kata, kanat hadhil kalimatu fi'lan, maka kata ini adalah fi'il. Misal sayakhruju ad-dhaif, tamu itu akan keluar. Wa mithlu qaulillahi azza wa jalla, misal firman Allah Ta'ala, kalla saya'lamun, maka ya'lamun adalah fi'il. Kenapa? Karena kemasukan huruf sin. Wa kadzalika, begitu juga idza taqaddamat, apabila mendahului wa kadzalika idza taqaddamat saufa ala kalimatin, begitu juga apabila saufa itu mendahului atas suatu kata, kanat hadhil kalimatu fi'lan, maka kata ini pasti fi'il. Semisal saufa yakhruju dhaif, atau firman Allah kalla saufa ta'lamun. Wa idza dakalatit ta, dan apabila kemasukan ta, yaitu ta'u ta'nis, ta perempuan as-sakinah yang sukun, ala akhiril kalimat, atas akhir suatu kata, kanat hadhil kalimatu fi'lan, maka kata ini pasti fi'il. Contoh, Maryamu qalat, maka qala itu fi'il. Kenapa? Ada ta'u ta'nis as-sakinah di akhirnya. Wa hindun namat, begitu juga nama adalah fi'il. Wa hadhihi ta, dan ta ini tadkhulu masuk alal fi'li, atas suatu fi'il, wal ma'ruf, dan yang diketahui, anna qad wa qad tadkhulu, itu bisa masuk ala al madhi, pada fi'il madhi, wal mudhari, dan mudhari faqat saja. Jadi qad tidak bisa masuk ke dalam fi'il amr. Mithlu qaulillahi azza wa jalla, misal firman Allah Ta'ala, nah, jadi qad itu hanya masuk dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari saja. Misal firman Allah qad aflahal mu'minun, itu masuk ke fi'il madhi. Atau qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum, itu masuk ke dalam fi'il mudhari. Nanti apa perbedaannya kita terangkan. Wa ta'u ta'nis, dan ta'nis takunu sakinatan, yang itu dalam keadaan sukun. Semisal safarat Fatimatu wa najahat Hindun, maka safarat ta'u ta'nis sukun ini menunjukkan safarat itu adalah fi'il. Begitu juga
najaha, karena kemasukan ta'u ta'nis as-sakinah. Nah, itu namanya ciri-ciri fi'il. Ada yang ditanyakan dulu? Hah? Pernah dengar ada baca wata uta nisu Ustaz. Katanya tadi jadi badal rita. Gimana? Dia tahu wata uta nisu bacanya ada pernah dengar kayak Umar Al Faruqu gitu. Kayak gitu. Apa emang jadi apa badal apa ya? Ta'nis ini jadi Ta'u oh ta'nis itu apa? gimana? Ta'u ta'nis itu menunjukkan si fa'ilnya adalah perempuan. Nah, ininya untuk harokatnya pernah dengar bacanya wata uta nisu katanya gitu. Oh, Kayak Umar Al Faruqu gitu. ini ta'u ta'nisi karena idhofah ini jelas. Ta'u ta'nisi as-sakinatu, sakinah jadi sifat dari kata ta. Jadi ta'u ta'nisi as-sakinatu. Ta yang ta untuk muannas, taknya yang gimana? As-sakinatu yang sukun. Jadi as-sakinah itu sifat bagi ta. Gitu, Pak. Wallahu a'lam. Paham nih? Ini tadi kalau tanda isim kan tadi huruf jar ya disebutnya. Kalau tanda pin itu apa tadi kata kayak kode itu disebutnya huruf apa gitu. Huruf aja. Nanti kalau masuk ke fi'il madi bisa harfu taklil, harfu naon, kalau ke fi'il madi harfu tahqiq disebutnya. Kalau ke fi'il mudhari tergantung, bisa harfu taklil, bisa harfu taksir, bisa taukid juga. Jadi nanti kalau tergantung. Contohnya qad qama Zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Qad ya, qad harfu tahqiq mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Karena qad ini di sini fungsinya adalah li tahqiq, menunjukkan kepastian terjadinya kalimat yang dimasuki oleh qad. Gitu. Paham? Jadi cara membedakannya tergantung apanya tadi? Maknanya atau tergantung apanya? Antara tahqiq dan taukidnya itu. Bedanya apa tadi? Ya bedanya misalnya kode yang satu mah tahqiq, kode yang satu mah taukid, misalkan itu bedanya. Tahqiq taukid itu sama. Jadi yang membedakan intinya maknanya. Kalau qad masuk fi'il mudhari maknanya qad itu taklil kadang-kadang. Kebanyakan. Kalau masuknya fi'il madi itu li tahqiq sebagai penguat atau li taukid. Oh iya. Gitu. Super Ustaz. Afwan. Satu kalimat lagi. Lakin tetapi tuharraku, diharokatkan hadhihi ta as-sakinah, ta yang sukun ini, idza jaa apabila terdapat ba'dah setelah ta sukun ini sakidun akhar, sukun yang lain. Mana'an min iltiqa'i sakinain, karena tidak boleh bertemunya dua sukun. Jadi kalau ada ta'u ta'nis sakinah, setelahnya juga sukun lagi, berarti kan bertemu dua sukun. Gak mungkin bisa dibaca kalau bertemu dua sukun. Ya. Semisal qalatil bintu wa najahatit talibatu. Nah, ta kan asalnya sukun. Karena ketemu setelahnya sukun, yaitu sukun di alif, bertemulah dua sukun. Kalau dua sukun bertemu, orang Arab nggak mungkin bisa baca. Begitu juga wa najahat at-talibatu, nggak bisa dibaca. Untuk bisa dibaca, maka salah satunya harus diharokatkan. Apa yang diharokatinya? Sitanya menjadi kasroh supaya bisa dibaca. Tapi hakikatnya tetap tasukun dia, bukan berharokat. Dia dikasrohkan karena bertemu sukun lagi. Kalau tidak diharokatkan tidak mungkin dibaca. Jadi kasrohnya sita ini bukan karena dia berganti-ganti, enggak. Tapi itu semata-mata sebagai kasrohnya itu sebagai solusi ketika bertemu dua sukun supaya tidak berat untuk diucapkan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu. Ya, silakan dimurojaahi lagi kitabnya, dan yang penting tetap istiqomah dan semangat. Kalau ada pusing ya bisa ditanyakan.
Itu ya, ya yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Wahai imam dan kepada imam wasupaya dan supaya Ibnu Amr ad-Dawsi, putrinya kepada Amr ad-Dawsi. Dawsi itu Yaman. Jadi Tufel bin Amr ad-Dawsi orang Yaman.